Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'azzim sya'airallah wa dzalika min taqwal qulub. Wa qala aidan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita di Indonesia ini, umat muslim di Indonesia telah mengalami fase-fase di mana dulu kita dianggap sebagai teroris oleh pemerintah Belanda yang waktu itu menguasai wilayah Nusantara. Itu adalah sebuah kesyukuran sehingga kita bisa mengamalkan berbagai amal ibadah, mempraktekkan salat, mempraktekkan berbagai syariat Islam tanpa perlu ada rasa was-was. Ini adalah kesyukuran yang luar biasa sekali, sehingga kita pun dalam kedamaian ini dengan mudah bisa mentransmisikan keimanan yang kita miliki kepada anak-anak cucu kita. Yang kedua, salawat beriringkan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau merupakan wasilah bagi kita untuk mengetahui mana agama yang benar, mana agama yang salah, untuk mengetahui mana kebenaran dan mana kesalahan. Karena beliau adalah menjadi Al-Furqan yang datang dengannya, yaitu Al-Quran, sehingga kita bisa membedakan mana itu kebenaran dan mana itu kesalahan. Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sebagai pembenar terhadap syariat sebelumnya yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak alaihimussalam, dan juga kepada Musa alaihissalam, dan juga kepada Isa alaihissalam, dan menyempurnakan syariat yang telah diturunkan sebelumnya dan kemudian disempurnakan dalam syariat Islam, yaitu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya agama yang sempurna, yaitu ad-dinul Islam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, sejak 7 Oktober kemarin sudah 2 bulan kita diberikan sebuah fenomena, sebuah kejadian yang di situ menggugah batin kita sebagai seorang muslim dan sebagai seorang manusia. Saya berani pastikan bahwa sudah banyak
harta yang dikeluarkan oleh jamaah di Masjid Al-Mahdi selain karena jiwa kemanusiaan, juga jiwa keagamaan, keislaman, sehingga kemudian kita semua berupaya untuk memberikan sumbangsih sebisa kita apa yang kita mampu saat ini untuk negeri Palestina. Alasan terbesar kenapa kita mendukung perjuangan rakyat Palestina tidak lain adalah ada dua alasan setidaknya. Yang pertama adalah alasan kita sebagai orang Islam. Yang kedua alasan kita sebagai manusia. Kita sebagai orang Islam, kalau kita membaca surah Al-Baqarah di ayat pertama, di situ sebenarnya sudah diceritakan bagaimana kisah perintah dari Allah kepada Bani Israel. Bani Israel itu adalah keturunan dari Israel. Sinten niku Israel? Israel itu adalah Nabi Yakub alaihi salam. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Nabi Yakub itu anaknya Nabi Ishak, Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Di situ dijelaskan bahwa Nabi Musa bersama seluruh kaumnya, suku Bani Israel atau keturunan anak Israel dari 12 anaknya, 9 anak atau 9 anak itu berasal ke 11 11 anaknya. Ini menunjukkan bahwa mereka diperintahkan untuk hijrah dari Mesir menuju ke tanah Kan'an, yaitu tanah Palestina. Kalau di Injil atau di Taurat, di Bible Perjanjian Lama, kita bisa lihat di situ dijanjikan kepada Nabi Ibrahim. Kalau di Al-Quran, di situ diminta untuk masuk ke tanah itu, untuk kembali ke tempat asal mereka di Kan'an, yang waktu itu dihuni oleh suku-suku yang kita sebut sekarang dengan suku Palestina, yang mana mereka adalah penguasa yang zalim, penguasa yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu kemudian Bani Israel tidak mau masuk ke tanah itu, sehingga mereka kemudian berjalan tertatih-tatih di bukit, di lembah Tih, di padang pasir, di gurun Sahara. Kemudian ada kisah wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna drib bi'asakal hajar. Di situ dipukulkan tongkat Nabi Musa dan keluar 12 mata air sesuai jumlah suku Bani Israel. Di situ kita bisa melihat bahwa Bani Israel diminta untuk menduduki tanah itu, lalu kemudian mereka menolak, sebagaimana yang terkisah di dalam Al-Quran. Lalu kemudian pada masa Nabi Talut, Nabi Jalut, Nabi Dawud alaihissalam, di situ ada raja, mereka muncul raja dari Bani Israel yang bernama Talut, yang berperang melawan Jalut. Jalut itu kalau bahasa Inggrisnya itu Goliat, yang di situ berperang melawan David. Maka kalau ada, biasa kita kenal, ada sebuah ungkapan, kalau ada sesuatu yang kecil melawan yang besar, itu disebut David versus Goliat. Artinya Nabi Daud yang berani seorang diri melawan Raja Jalut yang terkenal sangat kejam,
dan tubuhnya sangat besar perkasa, tapi kalah dengan anak kecil yang bernama Daud. Saat itulah Bani Israel bisa menjadi atau menguasai tanah tersebut, yang kemudian dalam sejarahnya mereka kalah dan terusir kembali dan tercerai-berai ya, di dunia. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, perintah Allah itu kemudian kita umat Islam ketika turunnya Al-Quran ya, kita tahu pada masa itu umat Yahudi tersebar di berbagai belahan dunia, termasuk di tanah Arab ya. Namun dengan munculnya Islam menunjukkan bahwa nabi terakhir itu bukan berasal dari keturunan Ishak, tapi berasal dari keturunan Ismail. Dan itulah yang menyebabkan mereka tidak suka kepada ajaran Islam atau kepada Islam itu sendiri. Padahal kalau kita boleh bandingkan dari aspek teologis ya, antara Yahudi dengan Islam itu 11-12 dari segi konsep ketuhanan. Mereka sama-sama, kita sama-sama menyembah Tuhan yang satu. Hanya saja kalau Tuhannya orang Yahudi, dalam konsepsi mereka Tuhan Yahudi itu hanya milik bangsa Yahudi, dan Tuhan itu penguasa semesta alam itu mengistimewakan orang Yahudi sebagai manusia yang sebenarnya, dan kita manusia lainnya itu adalah bukan manusia. Berbeda dengan ajaran Islam yang kemudian menetapkan bahwa semua orang beriman siapapun dia itu adalah akan bisa masuk surga. Kalau orang Yahudi yang masuk surga hanya orang Yahudi, tapi orang Islam semua orang yang selama dia beriman kepada Allah dan hari akhir ya, mengakui kerasulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik bapaknya adalah orang Yahudi, orang ateis, orang pagan, tapi selama dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dakhalal jannah, masuk surga. Ini adalah pembeda antara orang Yahudi dengan kita sebagai orang Islam. Sehingga kemudian dalam sejarah ya, orang Yahudi yang terkumpul dalam kelompok Zionis mencoba merebut kembali tanah ya, Kan'an, dimulai sejak masa Khalifah Abdul Hamid II dari kekhalifahan Turki Utsmani, yang kemudian setelah Turki Utsmani runtuh barulah mereka mulai melakukan pendudukan ya, di wilayah Kan'an, dimulai dari sekitar tahun 1940-an. Di situ mulai muncul migrasi Yahudi dari benua Eropa. Sehingga bisa kita katakan bahwa mereka bukan Yahudi asli Palestina. Sehingga ini bisa kita katakan bahwa mereka dengan dukungan Inggris dan Amerika sesungguhnya mereka telah mencoba merebut tanah tersebut dari kalangan penduduk asli yang sudah menetap bumi tersebut selama bertahun-tahun. Mereka diusir semuanya, atau yang biasa mereka sebut dengan istilah Nakbah. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai orang Islam ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis. Itu merupakan perintah Allah, dan perintah Allah juga itu diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dengan sholat di Masjidil Aqsa memiliki pahala yang sama dengan 100 atau sampai 1000 ya. Kita bisa cek sholat
di masjid lainnya. Sehingga kemudian pahala yang kita peroleh dengan sholat di Masjidil Aqsa itu memiliki pahala yang luar biasa besarnya. Dan juga Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis itu menjadi sebuah kewajiban bagi setiap orang Islam untuk menjaganya, karena secara historis Baitul Maqdis adalah kiblat pertama umat Islam. Kita runtut sejarah kembali bahwa bagaimana Umar bin Khattab, beliau ketika menaklukkan tanah Palestina, tanah Yerusalem, Umar bin Khattab sendiri yang berjalan dari Madinah ke Yerusalem bersama seorang pembantunya. Sehingga kemudian diserahkanlah tanah Yerusalem tersebut, waktu itu dikuasai oleh orang Nasrani, diserahkan langsung kepada Umar bin Khattab tanpa ada peperangan sedikit pun. Ini menunjukkan bahwa Islam itu merupakan agama yang sangat damai. Islam melindungi, bahkan kalau kita lihat dalam sejarah, melindungi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang hidup di bawah kekuasaan Islam. Sehingga menjadi perintah agama kita untuk, dan menjadi bagian dari ketakwaan kita untuk menguasai daerah-daerah itu dengan mengatasnamakan kemanusiaan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, maka boleh kita katakan kesempurnaan iman kita sebagai seorang muslim adalah tatkala kita mendukung perjuangan rakyat Palestina dalam memerdekakan dirinya. Dan keimanan kita menjadi kurang ketika kita tidak mendukung hal tersebut. Oleh karenanya seluruh umat Islam menjadi wajib hukumnya untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas keselamatan bangsa atau masyarakat Islam dan seluruh yang mendiami tanah Palestina. Oleh karenanya pada khutbah pertama ini, marilah kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga masyarakat Islam di tanah Palestina, dan kemudian Allah juga memberikan kesuksesan mereka dalam memerangi kezaliman yang terjadi di sana. Nasrun minallah wa fathun qarib. Sesungguhnya pertolongan dari Allah itu sudahlah sangatlah dekat, berdasarkan usaha upaya dari kita umat Islam dalam memerdekakan bangsa Palestina dan doa kita yang ada di Indonesia dan bantuan kita terhadap masyarakat Palestina. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Alasan kedua kita mendukung Palestina diantaranya adalah alasan kemanusiaan. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
Ada ungkapan yang terkenal ya, yang mengatakan bahwa al-insaniyah qabla tadayyun, kemanusiaan sebelum beragama. Jujur saya tidak sepakat dengan pernyataan itu. Saya lebih sepakat dengan ungkapan al-insaniyah juz'un minad din. Kemanusiaan itu adalah bagian dari agama Islam. Agama Islam itu menjunjung kemanusiaan, menjunjung keadilan. Kita tahu bahwa bagaimana umat Islam itu ya, orang kafir yang hidup di wilayah Islam itu dijaga sebaik mungkin. Bahkan Rasulullah sempat bersabda, "Man adza dzimmiyan faqad adzani." Barang siapa yang menyakiti seorang kafir dzimmi atau non muslim tapi dia hidup di negara Islam, maka sesungguhnya dia telah menyakiti ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa man adzani faqad adzallah. Barang siapa yang menyakitiku, sesungguhnya telah menyakiti Allah. Di sini menunjukkan bahwa umat Islam ya, secara manusia, sebagai manusia dengan rasa kemanusiaannya ya, akan senantiasa menjaga atau memanusiakan manusia ya, bahkan dalam hal berperang sekalipun akan sangat memanusiakan manusia. Sebagaimana perintah baginda Rasulullah ketika berperang, dilarang untuk merusak pohon-pohonan, dilarang untuk menghancurkan bangunan, dilarang untuk menyerang rumah ibadah agama non-muslim, dilarang untuk menyakiti wanita dan anak-anak. Itu adalah perintah baginda Nabi Muhammad SAW dan menjadi sunnatullah ya. Dan kita lihat bagaimana masyarakat Palestina yang mereka berjuang untuk kemerdekaan negaranya, untuk tegaknya Islam di negeri Palestina, mengusir penjajah. Ketika ada ya, orang yang ditawan, mereka mengembalikan tawanan tersebut dan mereka para tawanan tersebut bisa kembali ke rumahnya dengan senyuman. Itu menunjukkan bahwa mereka menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk tidak menyakiti atau menyiksa para tawanan. Hal itu tentunya berbeda dengan apa yang telah dilakukan Bani Israel atau negara Israel kepada rakyat Palestina. Sehingga dukungan kita kepada rakyat Palestina di antara yang paling besar adalah karena sisi kemanusiaan. Dan kemanusiaan itu bukan hanya milik orang Islam saja, tetapi milik juga orang Kristen. Kita lihat bagaimana banyaknya dukungan dari kalangan Nasrani. Kita juga bahkan melihat bagaimana dukungan dari kalangan Yahudi yang mereka mendukung Palestina. Bahkan ya, mereka menolak eksistensi dari Zionisme itu sendiri. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, semoga kita semua senantiasa diberikan kedamaian oleh Allah Subhanahu wa taala dan negeri Palestina benar-benar bisa menjadi negeri yang berdaulat dan menguasai Al-Quds ya, sebagai kota suci ketiga bagi umat Islam. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wansurhum ala aduwika wa aduwwihim
a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma syattit syamlahum wa mazik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihimur ru'ba innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur islama wal muslimina fi Filistin. Allahumma ansurhum ala aduwika sahyuni. Allahumma ahlikis sahyuniyah ya Allah innaka mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wansuril haqqa haqqa warzuqhum tiba'ah. Allahumma junubna, Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubana wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalam.